Salam teman-teman sekalian, salam sukacita, berjumpa lagi dengan saya channel Sukacita Kristus Tuhan. Nah, pada video kali ini teman-teman sekalian kita akan membahas sebuah pernyataan daripada sebuah status di media sosial teman-teman sekalian tentang kritik terhadap kekristenan atau terhadap iman kekristenan kita. Nah, teman-teman sekalian, kita percaya bahwasannya setiap kritik boleh kita terima, tetapi teman-teman sekalian perlu juga kita memberikan penjelasan atau pembelaan terhadap apa yang disampaikan oleh orang-orang yang mencoba mengkritik agama kita, khususnya agama Kristiani, teman-teman sekalian. Nah, teman-teman, dalam sebuah media sosial ada oknum bernama Budiono Ajasa menyampaikan sebuah pernyataan, teman-teman sekalian. Di situ dia berkata bahwa Yesus bukan Tuhan. Nah, perkataannya ini dia sampaikan kepada semua orang melalui media sosial, teman-teman sekalian. Dalam kata-katanya itu dia katakan, kata Yesus, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, ini terus kita baca, coba pikir, ayat-ayatnya hasil campur tangan manusia, Tuhannya hasil karangan manusia, jadi manusia menyembah manusia. Diambil dalam Matius 15 ayat 7 sampai 9, teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, kita mempelajari bahwasannya apa yang disampaikan oleh saudara kita ini tentu sangat-sangat menyentuh hati kita, juga memberikan kepada kita wawasan yang baru dalam kita berilmu, dalam kita memahami Alkitab lebih mendalam, teman-teman sekalian. Nah, tentu kita yang pertama sekali kita tahu, teman-teman sekalian, bahwa kritik yang disampaikan oleh saudara kita Budiono ini tentu adalah kritik yang menurut saya tidak membangun, karena ini dibuat berdasarkan keinginannya untuk memojokkan daripada orang-orang Kristiani melalui media sosial. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita melihat pelajaran tentang memahami Alkitab, teman-teman sekalian, pertama sekali kita harus memahami dulu bahwasannya konteks itu berbicara apa dan tujuannya apa, sehingga kita boleh berbicara banyak bahwasannya itu perintah Tuhan, apakah itu karangan atau apa, teman-teman sekalian. Dan tetapi jelas kita melihat, teman-teman sekalian, dalam judul setiap perikop ini, teman-teman sekalian, kita melihat di dalam Matius 15 yang dia sampaikan ayat 7 dan 9. Tapi pertama sekali kita memperhatikan, teman-teman sekalian, di dalam judul perikopnya dikatakan bahwa perintah Allah dan adat istiadat orang Yahudi. Nah, teman-teman sekalian, jelas kita lihat bahwa campur aduk daripada perintah Allah dan adat istiadat orang Yahudi. Nah, teman-teman sekalian, artinya bahwa adat istiadat ini adalah dibuat oleh manusia sebagai aturan, ya, dibuat oleh manusia itu sendiri, dan kemudian berbicara tentang perintah Allah. Artinya bahwa firman-Nya disampaikan kepada manusia. Seringkali manusia ini mencampur aduk adat istiadat dengan perintah Allah. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita melihat di ayat pertama ini berbicara tentang konteksnya gimana. Nah, teman-teman sekalian, kita melihat di ayat pertama, di situ dikatakan, kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Jadi orang Farisi ini, teman-teman sekalian, pertama sekali mengkritik murid-murid Tuhan Yesus, di mana ketika mereka makan itu tidak membasuh tangan. Lalu kemudian itu kan tradisi, adat istiadat daripada orang Yahudi, sebelum makan harus cuci tangan, teman-teman sekalian, dan itu kan perintah manusia. Jadi itu pembahasan yang pertama yang mereka bahas. Kemudian sebab Allah berfirman, hormatilah ayah dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuk ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Nah, kemudian teman-teman sekalian, di ayat 5 dikatakan, tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku
yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Demikianlah firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Jadi teman-teman sekalian, ini berbicara antara perintah Allah dengan perilaku atau tindakan-tindakan tradisi-tradisi atau sebuah rutinitas yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang mencoba untuk mempersalahkan Tuhan Yesus dalam hal ini. Nah, teman-teman sekalian, kemudian dikatakan di ayat ke-7, hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Yesus berbicara demikian kepada orang-orang Farisi bahwa hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Jadi artinya begini saudara-saudara, bahwa dalam penyampaian kata-kata ini Yesus sampaikan kepada orang-orang Farisi yang ada di situ bahwa mereka dengan mulut memuliakan Tuhan tetapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Nah, tentu ini kita lihat bahwa banyak orang-orang munafik pun bahkan sampai sekarang juga memperjualkan belikan agamanya, tetapi sesungguhnya dia tidak punya ketuhanan yang benar. Nah, teman-teman sekalian, itu selalu saya sampaikan bahwasannya bukan masalah agamanya sebenarnya kita ini, tetapi sesungguhnya berbicara apakah orang itu bertuhan. Kalau dia bertuhan maka dia punya iman, maka imannya layak menyelamatkannya, bukan masalah organisasi atau agama. Karena saya yakin dan percaya agama itu tidak menyelamatkan, tetapi yang menyelamatkan adalah iman, kepercayaan kita yakini, dan saya percaya bahwa kita mendapatkan pengharapan dari iman yang kita percaya itu. Nah, kemudian kalau secara iman Kristen, maka kami percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat yang menjamin pengharapan. Ya, rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, teman-teman sekalian, kita melihat di sini disampaikan di ayat 9, Yesus sampaikan ini berbicara tentang nubuat yang disampaikan oleh Yesaya, Nabi Yesaya maksud saya. Di ayat 9 dikatakan, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Artinya berbicara tadi itu tentang perintah manusia yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah adat istiadat orang Yahudi. Nah, jadi konteks ini jelas kita melihat bahwasannya yang dimaksud adalah perbedaan antara perintah Allah dengan tradisi daripada orang Yahudi. Jadi kebanyakan orang Farisi ini lebih menjunjung tinggi tradisi orang Yahudi yang diperintahkan oleh manusia daripada perintah Allah melaksanakan hukum Taurat atau melaksanakan sesungguhnya kasih yang Tuhan tunjukkan kepada mereka. Karena hukum Taurat itu dibagi dua, yaitu kasih kepada Allah dan kemudian kasih kepada sesama. Nah, kemudian teman-teman sekalian, kita mulai jelas melihat di situ, teman-teman sekalian, bahwasannya ini yang disampaikan oleh saudara kita Budiono tadi kurang pas, atau saya sampaikan bahwasannya itu adalah pemahaman yang sangat-sangat dangkal sekali teman-teman sekalian. Karena saya yakin sekali bahwasannya saudara kita tidak memiliki pemahaman atau pendalaman Alkitab yang benar, sehingga mengakibatkan saudara kita ini sangat-sangat sedikit mendapatkan pengalaman tentang Alkitab, lalu kemudian dengan semudahnya saja menyampaikan perkataan demikian. Nah, teman-teman sekalian, tentu dalam hal ini teman-teman sekalian kita perlu belajar secara lebih dalam terhadap pemahaman kekristenan atau Kristiani, iman kita, agar semakin hari semakin kita bertumbuh. Bagaimana kita bisa semakin bertumbuh teman-teman sekalian kalau kita tidak sering membaca Alkitab? Maka keseringan kita membaca Alkitab, maka Roh Kudus akan memberikan pencerahan-pencerahan yang baru bagi kita agar lebih paham dan memberikan kepada kita pemahaman yang baru tentang bagaimana kita harus kuat dan bertahan kokoh di dalam iman kita. Nah, teman-teman sekalian, kiranya dalam pembahasan ini teman-teman sekalian kita semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan, dan saya percaya bahwasanya teman-teman juga dalam keadaan sehat. Nah, demikian teman-teman sekalian, semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Salam.